Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, Nama saya Asyifa Malika nama saya Irna Afdani dari kelas 12 MIPA 7. SMA Negeri 3 Banda Aceh. Kami akan menjelaskan tentang materi ester. Selamat menyaksikan. Tata nama dalam ester. Tata nama berdasarkan IUPAC. Rumus ester adalah RCOO reaction dan tata nama ester berdasarkan IUPAC adalah alkyl alkanoat. Kenapa alkyl alkanoat? Karena diambil dari reaction yang terikat pada atom O. Sedangkan kenapa alkanoat? Karena diambil dari gugus RCOO. Contoh etil metanoat. Kenapa etil? Karena atom O yang mengikat CH2 dan CH3 yang apabila digabung menjadi CH5. Kenapa metanoat? Karena senyawa C yang mengikat 3H ini disebut dengan metil, namun di dalam IUPAC disebut dengan metanoat. Itulah kenapa namanya etil metanoat. Yang kedua, tata nama trivial. Gugus alkanoat ester pada trivial diambil dari asam karboksilat. Jika pada tata nama IUPAC disebut dengan metil metanoat, namun pada trivial disebut dengan metil format, dan seterusnya. Perlu diingat bahwa jika pada trivial metil dan etil terletak pada nomor 2 disebut dengan alpha, nomor 3 disebut dengan beta, nomor 4 disebut dengan gamma, dan nomor 5 disebut dengan theta. Selanjutnya, isomer. Isomer adalah rumus umum sama namun rumus struktur berbeda. Ester memiliki isomer struktural dan isomer fungsional dengan asam karboksilat. Rumusnya CnH2nO2. Contohnya C4H8O2. Isomer struktural yang dimiliki oleh C4H8O2 ada 4, yaitu isopropil format, etil asetat, metil propanoat, dan propil format. Isomer fungsional yang dimiliki oleh C4H8O2 ada 2, yaitu asam butanoat dan 2 metil propanoat. Sifat fisika ester. Yang pertama, molekul ester bersifat polar. Yang kedua, titik didih ester terletak antara keton dan ester dengan massa molekul relatif yang hampir sama. Yang ketiga, ester dengan 10 karbon atau kurang berupa cairan yang mudah menguap dan baunya enak seperti buah-buahan. Berikut adalah contohnya. Adapun sifat kimia ester adalah yang pertama, mengalami reaksi hidrolisis. Ester merupakan senyawa yang bersifat netral. Biasanya ester mengalami reaksi kimia di gugus alkoksi, digantikan oleh gugus yang lain. Hidrolisis dipercepat dengan adanya asam atau basa. Hidrolisis dalam suasana asam merupakan kebalikan dari esterifikasi. Ester direflux dengan air berlebih yang mengandung katalis, asam yang kuat. Reaksi yang terjadi merupakan reaksi kesetimbangan, sehingga reaksi tidak pernah berhenti. Jika suatu basa, NaOH atau KOH digunakan untuk menghidrolisis ester, maka reaksi tersebut sempurna. Asam karboksilat dilepaskan dari kesetimbangan dengan mengubahnya menjadi garam. Garam organik tidak bereaksi dengan alkohol, sehingga reaksi tersebut merupakan reaksi yang tidak dapat balik. Reaksi hidrolisis ini digunakan untuk menghidrolisa lemak atau minyak guna menghasilkan gliserol dan suatu garam atau sabun. Reaksi ini lebih dikenal dengan reaksi saponifikasi. Contohnya adalah sabun dan lemak. Sifat kimia yang kedua adalah mengalami reaksi reduksi. Reaksi pembuatan ester atau yang biasa disebut esterifikasi merupakan reaksi alkohol dengan asam karboksilat. Pada reaksi ini, asam sulfat ditambahkan sebagai pendehidrasi atau katalis. Reaksi keseluruhannya adalah asam karboksilat ditambah dengan alkohol akan menjadi ester ditambah air. Reaksi manfaat ester. Ester banyak digunakan sebagai esens buatan yang berbau buah-buahan. Misalnya etil asetat untuk rasa pisang dan sebagainya seperti di PowerPoint atas. Terdapat juga beberapa ester penting yang diturunkan dari asam anorganik. Misalnya nitrogliserin, yakni suatu ester yang diperoleh melalui reaksi asam nitrat dan gliserol dalam asam sulfat pekat. Nitrogliserin merupakan cairan seperti minyak yang dapat mudah meledak. Jika disisipkan pada absorben tertentu akan disebut dengan dinamit. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman mengerti akan materi yang barusan kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi